Kalau manusia mau sukses, lu cuma cukup satu. Apa tuh? Punya hati nurani. Kalau punya hati nurani terdalam, yakin banget kok lu akan punya satu keinginan, satu rasa yang namanya hasrat untuk membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Bukan cuma lingkup keluarga aja, tapi hidup kita akan bisa lebih berarti buat orang-orang di luar sana. Oke, halo semangat pagi Bapak Impian seluruh Indonesia. Kali ini saya dengan salah satu orang yang sangat berjasa di hidup saya. Upline saya tercinta, sponsor saya langsung. Yes. Ibu Indah Carolina Cahyadi. Cahyadi lebih Oh, Cahyadi. tepatnya. Oh, bukan Cahyadi. Bukan. Jadi Cahaya. tidak bercahaya. Jadi selama ini kenal udah hampir belasan tahun. Tahunnya Cahyadi. Thank you ya. Cahyadi. Cahyadi. Oke. Gitu. Karena gue berpikir kan bercahaya, jadi Cahyadi. Iya, nama CV-nya aja cahaya terang. Ini makanya. Iya. Oke. Ya, jadi apa namanya? Cerita dulu dong. Pak Bu Indah nih 10 tahun lalu tuh seperti apa? Dulu tuh seperti apa? Mungkin kalau 10 tahun lalu kependekan, mungkin dulu sosoknya Dulu seperti banget apa? Ya maksudnya sebelum seperti hari ini kan sosok wanita tangguh yang menginspirasi seluruh Indonesia, yang benar-benar apa ya? Panutanku gitu kan? Enggak lah. Bagi ibu-ibu khususnya ya kan? Biasa aja, cuma mungkin karena bisnis HWI yang benar-benar ngerubah mindset, ngerubah pola pikir dan semua. Nah, dulu tuh seperti apa? Sebelum Dulunya. hari ini nih, sebelum hari ini dulu seperti apa? Dulu banget ya. Anak manja, super manja karena lahir dari keluarga yang sebenarnya dibilang kaya banget enggak, tapi dibilang susah juga enggak. Boleh Cuma, lah gitu. Ya oke lah, Boleh cuma lah. karena anak kedua, terus anak satu-satunya perempuan, jadi disayang banget. Anak kedua dari? Dari 2 bersaudara. Oh, paling kecil berarti. Oh, paling kecil. bungsu dan cewek satu-satunya. Betul. Jadi kalau kata orang-orang katanya anak emasnya papa. Pasti begitu sih biasanya. Iya, jadi disayang banget, semua dikasih, ada aja. Semua yang saya mau pasti dikasih gitu. Oke. Hari ini nih beli handphone, besok hilang. Lusa udah ada lagi. Nggak dimarahin? Enggak dimarahin. Serius? Yoi. Segitu bahagianya Iya. dulu kecilnya? Sebenarnya dibilang bahagia, Nah, ada emang- titik bahagianya. Oke. Tapi permasalahannya adalah ketika dulu bokap bangkrut gitu. Oh, jadi dari sosok dulu yang Manja. manja seperti itu sampai menjadi wanita tangguh hari ini, pasti ada titik balik di hidup kan, ada sesuatu yang menyebabkan ini terjadi. Nah, apa tuh bisa diceritakan titik balik di hidupnya Bu Indah tuh apa? Sebenarnya tadi udah notice dikit gitu kan, Ya. yang ketika bokap bangkrut gitu. Kapan tuh bangkrut? Bangkrut kurang lebih sekitar sebenarnya bangkrutnya itu udah ketika pas SMA. Tapi Udah mulai turun Mbak SMA tuh. enggak, SMA itu Bangkrut. bokap, tapi tetap nggak tahu diri. Tetap masih pakai Iya, ada, ya mungkin ya. bayarannya kayak gitu kan, maksudnya nggak terlalu mahal. Ya. Intinya udah bangkrut masih tetap nggak tahu diri. Cuma masalahnya pas ketika bokap bangkrut itu saya mikir banget gitu, dimana gila mau ngapa-ngapain tuh susah banget. Dulu semua dikasih. Ya tadi saya bilang kan, Ya, hari ya, ini ya. beli handphone, besoknya hilang, Besok beli lagi. besok beli lagi nggak diomelin. Itu berarti bener kejadian. SMA tuh 98 berarti ya? Jangan di notice begitu dong, ketahuan dong umurnya berapa. Nah, ketika bokap bangkrut, ya sebenarnya sih udah tahu kalau bokap nggak ada duit. Cuma yang tadi saya bilang, tetap nggak tahu dirinya, tetap ada. Terus mulai tahu dirinya kapan? Apa kejadiannya? Ya ngerasa pas masuk kuliah gitu kan, semua orang naik mobil, semuanya naik mobil. Oke. Mobilnya bagus Ke kuliah, banget. ke kampus nih, Ke ya? kampus ya, ke kantor lagi. Mobilnya bagus-bagus, terus udah gitu ya makannya juga pada enak-enak. Sementara saya duit jajan tuh nggak ada yang gede gitu. Karena kan bangkrut bokap. Ya sempet durhaka juga sama bokap. Kenapa? Gitu, karena bokap kan dulu punyanya Kijang kapsul. Oke. Kijang kapsul yang udah tua. Iya. Iya kan? Nah, dianterin kan anak mas, jadi dia harus anterin katanya gitu. Dia yang mau anterin sendiri. Dia yang mau anterin. Oke, terus? Nah, awalnya saya mau, tapi saya bilang begini, Pak, kalau mau anterin turunnya di sini. Di sini maksudnya jauh-jauh dari kampus. Iya, malu. Ngomong gitu. Iya, Bokap sedih dong. nggak tahu.
Harusnya Sedih sedih, lah, Bos. iyalah. Iya. Terus Terus bokap nggak apa-apa, maksudnya biasa aja. nggak memang apa-apa. turun di situ? Iya, emang turun di situ gitu. dan lu bilang malu. Malu. Bilang begitu terus? Iya, terus Astaga. terus juga pernah bilang begini, makanya kalau emang nggak sanggup kuliahin di sini, nggak usah kuliahin. Mau minta dibeliin mobil, nggak ngampu. Sedangkan yang lain-lain kan, Lu mau begitu? iya, nggak tahu ya. Ngomong begitu bokap, gitu. Manja, ribet, nggak tahu diri. Ngeselin banget. Iya, kurang ajar sama orang tua, Iya. komplit lah, gitu. Terus titik baliknya apa? Setelah itu kan lu masih begitu kan? Iya. Terus apa yang membuat lu berubah? Sampai hari ini kan lu kayak, kalau yang gue tahu kan lu sayang banget sama bokap nyokap lu ajak mereka jalan-jalan, lu kayak try to give them the best. Iya, saya ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan artinya? Ya ketemu Tuhan maksudnya saya Doa tobat. tobat Tobat. gitu, masuk ke gereja Oke. gitu kan, dan di sana saya ikut retret dan di sana saya benar-benar diubahkan banget. Jadi titik baliknya di retret itu. Titik baliknya di retret itu, pas pulang retret saya cuci piring, Anak baik langsung. satu keluarga heboh sehingga cuci piring gitu. Terus habis gitu pas Apa yang awal-awal diapain di retret itu? di retret ya, Apa kesadaran yang maksudnya? kesadaran yang bener-bener ada ya, karena hari ini kita ada lahir di dunia ini pasti diingetin mama lahirin kita Oke. lewat dari yang namanya mempertaruhkan nyawa dia. Iya. Terus saya juga diingetin soal, nggak tahu sih gimana kisahnya, tapi ini bener-bener pure dari hati. Saya sadar itu ketika saya pulang retret, tapi mungkin sadarnya masih kurang lebih sekitar 50-60%. Oke. Sampai akhirnya saya kenal yang namanya mulai masuk ke kancah dunia network marketing. Oke. Saya dulu kenal dengan satu sosok luar biasa. Ini berapa tahun lalu ya? Kuliah. 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 Berapa tahun lalu tuh? Kuliah Nggak mau disebutin. Bukan. Takut lupa. ketahuan umurnya. Lupa. Berarti ini Iya. belum HWI ya? Belum, saya Belum, kenal oke. dengan satu sosok luar biasa yang mengenalkan saya masuk ke dunia network marketing. Oke, itu almarhum Bapak Yono. Pertama kali Pak Yono. Iya, dulu. Oke. Di MLM, nggak boleh sebut ya, Panece pokoknya. Di situ. Terus saya di sana akhirnya jalanin bisnis MLM, terus dapat bonus. Ya, saya belajar jadi MC segala macem, tapi akhirnya juga gagal. Bonusnya kurang lebih ratusan ribu, dan akhirnya saya benci sama MLM, dan karena ngerasa Karena gagal itu? Iya. Udah capek-capek? iya atau benci Oke, banget gitu sama Pak Yunya, nggak tetap temenan gitu. Terus karena abis pulang retret udah nggak boleh kurang ajar sama orang tua ya kan, harus tahu diri, udah janji sama Tuhan maksudnya gitu kan. Akhirnya saya berpikir keras gimana caranya saya nggak boleh jadi orang susah. Saya sadar betul yang namanya orang susah itu nggak enak. Sedangkan saya mau kurang ajar sama orang tua, papa juga kasihan karena waktu itu pas bangkrut itu sebenarnya inget papa sempat stres sampai bolak-balik ke rumah cuma pakai anduk. Itu saking stresnya. Oh, oke. Saking stresnya sampai begitu gitu kan. Dalam rumah pakai anduk aja? Iya, jadi nggak mau keluar rumah. Ya karena mungkin banyak pikiran Banyak ya. pikiran, nggak mau makan begitu. Ya pokoknya pas pulang dari retret saya udah sadar, selalu inget-inget kayak gitu. Saya sedih banget, saya mikir gimana caranya saya nggak mau yang namanya susah, itu susah. Apalagi ada satu kejadian pas lagi Imlekan. Waktu saya ikut perusahaan yang tadi, ya yang sama Pak Yono. Iya, yang Pak Yono, saya jualan itu kan banyak suplemen, Cincia. Lagi kumpul-kumpul, ada saudara saya ya datang, saya tawarin dong karena semangat banget Ya, kan, ya. tawarin. Terus akhirnya saudara papa saya ngomongin, ini dipanggil papa saya Min. Nah, papa saya Amin, Darmin, dipanggilnya kok Amin. Min, dia bilang katanya, lu naik sini, dia bilang. Si Ina nih udah hebat banget ya, dia bilang, lu kayaknya nggak perlu lagi kuliahin dia tinggi-tinggi. Ngapain? Kuliahnya berhenti aja, udah cocok banget dia tukang obat. Begitu. Iya, digituin. Lebih baik dia bilang daripada kuliah capek-capek, lu jadi tukang obat aja di Pancoran. Di Pancoran itu di daerah Chinatown. Iya, yang Cina. banyak tukang obat ya? Iya, dulu kalau zaman dulu tuh Masih kan? nggak ada. Kalau dulu Dengar ya? ada namanya Encek Sapak. Oh, oke. Cek gitu Oke, kan. oke. Jadi dia kalau jual obat pakai genjreng gitu. Heboh-heboh gitu. Iya, dulu ada deh. Juga cocok kayak gitu. Iya, udah hebat katanya. Terus. Waduh, saya sedih
nggak sedih sih waktu itu, tetap semangat gitu dalam hati gue gitu, bodo amat lah, yang penting gue laku gitu. Jadi kalau mau dibilang sakit hati sebenarnya enggak sih, kalau sekarang sih udah enggak, kalau dulu sih sakit iya hati. iya. Oke. Jadi intinya dari sana lah ya, sedih segala macem, bete, kesel, terus udah nggak bisa nyusahin orang tua juga. Akhirnya saya jualan apapun zaman kuliah. Saya pernah jualan susu kacang. Di kuliah? Iya, bikin sendiri loh. Oh ya? Bikin sendiri. Cobain dong kali-kali bikin. Iya nanti ya. Gitu? Terus udah gitu jualan teh botol. Teh botol apa? Teh botol Teh botol sosro? di kantin gitu. Jadi kalau ada yang mau ngobrol, ada yang mau ngajak kenalan, minum dulu dong. Oh, serius? Iya. Kampus gitu. Oh, gitu? Jual fruity, jual teh botol, terus. Ini sambil kuliah? Sambil kuliah. Berarti udah mulai nggak manja tuh ya? Nggak manja. Karena Abis titik pokoknya baliknya pulang itu. dari retret itu. Retret terus join MLM. Iya. Terus join jadi MLM. mental sudah mulai terbentuk lah. Pas di MLM itu ngerasa kayaknya bisa nih, tapi ternyata nggak bisa. Akhirnya Oke. saya pikir nggak bisa, nggak usah Nggak ngelakuin usah hal kayak MLM begitu. lah. Gitu akhirnya saya di sini. Ya, tadi lah jual macam-macam. Ya, singkat cerita saya lulus kuliah, saya kerja di bank, gaji kurang lebih sekitar. Oh jadi abis lulus tuh kerja di Iya, bank? saya sempat kerja di bank. Gaji kurang lebih sekitar 1.750.000 waktu itu. Oke. Ya, masuknya tanggal Itu maksudnya 2003 ya? 2003. 2003 mulai kuliah ya? 2002 mulai kuliah. 2002 berarti 2006. 2006. Ya, masuk gaji 1.750.000 gitu kan. Terus udah gitu nggak lama tanggal 20-an masuk, tanggal 31 karena saya udah closing 3 miliar waktu itu. Langsung kerja di bank. Tapi jangan seneng dulu. Kenapa? Kenapa? Karena begitu terima gaji, ternyata setelah terima bonusnya cuma 600.000. 3 miliar? 3 miliar. Kecil amat. Dapat bonus segitu, akhirnya saya bilang, aduh kayak begini nggak nolong. Bocuan ya? Nggak bocuan. Bocuan. Paginya naik angkot, nyambung dari rumah ke stasiun kota ke Mangga 2. Nggak boleh disebutin ya nama banknya ya. Iya jangan. Kayak begitu 2 kali gitu kan. Ya. Terus nggak lama saya kecopetan. Apa pas di jalan itu? Di angkot itu? Di angkot itu. Tadinya sebenarnya itu udah kena, kan mau berhenti tuh, habis terima bonus tuh udah mau berhenti. Cuma manajer areanya bilang jangan berhenti bla 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 segala macem. Dia bilang udah ini aja kerja tetap kerja, gaji naikin 2,5 juta. Lumayan. Lumayan. 75, 7,5 naik banyak gitu. Padahal trainee. Dan itu atasan saya yang langsung SPV tuh marah-marah, dasar hoki doang. Aduh gila. Saya dibilang hoki, saya inget banget namanya Robert. Benci banget. Karena dibilang hoki tadi. Iya, gondok banget, bukan benci ya. Iya, gondok. Kesel ya. Karena kenapa? Karena kalau misalkan dibilang hoki enggak loh. Namanya Lu usaha, marketing, kan? namanya marketing, karaoke, makan siang, kabur-kaburan, absen. Kalau saya enggak. Saya ke kantor saya bawa bekal. Bener-bener niat kerja buat dapet duit, nggak ada pikiran yang lain. Saya sekolah sampai mulut jontor lagi. Benar, itu saya lakuin. Tapi dinyinyirin sama teman. Nyinyirin Atasan langsung. Karena naik gaji. Tadinya udah pikir mau, cuma karena kecopetan ya udahlah. Emang udah Jadi jalannya. resign? Ya, tapi saya nggak bodoh. Kenapa? Karena kenapa saya nekat resign? Karena ada satu orang yang mau saya kerja di satu buah PT, tapi nggak boleh sebutin lagi. Itu kayak main forex, indeks gitu kan. Saya dibilang gini, gaji 5 juta. Oh, jauh lah, 2 kali lipat. Jauh. Makan, bayarin. Oke. Yoi, pergi dijemput. Perusahaan Pulang sekuritas berarti. dianterin, pulang dianterin, ya kan? Dia bilang try out ya, kamu try out ya. Maksudnya masa coba 3 bulan, gitu. Enak banget, siapa yang nggak mau? Iyalah. 3 bulan. Nah, singkat cerita, ketika udah dapat gaji 5 juta, tiba-tiba ada satu teman lama saya, mantan kakak kelas saya, ngajakin saya ketemu, ketemu di Citraland. Katanya mau jemput saya naik BMW. Jemput saya naik BMW. Terus kita katanya mau takdir makan. Berhubung teman lama juga ketemu takdir makan. BMW lagi lumayan. BMW lagi, gitu kan? Iya. Ya, saya udah tahu saya mau diprospek. Kan? Akhirnya ya saya datang. Gitu. Pas datang saya bilang, lu mau prospek gua kan? Oh belum begitu. Iya, saya bilang, lu jangan prospek gua lah. Gue udah alamin yang namanya dulu di perusahaan lama, gue udah cobain bla 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 segala macem. Enggak, gue gak prospek kok, dia bilang. Gue cuma mau nanya sama lu,
menurut lu oh nggak, awal-awal dia basa-basi, dia nanya begini, oh sekarang Indah kerja apa nih? Kalau si Indah mah harusnya hebat nih, karena mungkin dia mikir dulu kuliah aja nyonteknya sama gue, padahal kakak kelas gitu kan. Oh iya, oke, Iya. terus? Gimana minta diajarin sama gue gitu kan. Terus kayak gitu, kalau Indah hebat nih, saya bilang enggak, lo nggak hebat, cuma ya gaji lumayan lah 5 juta. Berharapnya mikirnya dipuji, tapi akhirnya dia nggak muji. Dia bilang apa? Oh ya lumayan lah ya, dalam hati saya 5 juta emang nggak gede. Itu tahun berapa men? Ya, 2006. Kalau dipikir-pikir tuh gede banget loh. Itu lebih gede dari UMR zaman now malah. Bener, memang 3,9 kayaknya. Iya kan, jadi ya. Terus maksudnya apa? Terus akhirnya singkat cerita dia nanya, lu mau jadi orang kaya nggak? Mau lah, gimana caranya? Kerja. Terus dia nanya sama saya, gimana caranya lo kerja sampai lo punya puluhan ratusan juta per bulan? Dia nanya begitu, bingung Iya, jawabnya apa? bingung jawabnya gimana? Ya kerja keras, gimana caranya? Kuli beca, kuli bangunan, beca, ojek semua kerja keras banget. Kok nggak kaya-kaya dia bilang. Terus saya bilang, iya juga. Terus gimana caranya? Nah akhirnya dia prospek saya ke MLM. Oh. Singkat cerita, saya join. Jadi dibuka pikiran dulu awalnya ya? Betul. Pinter ya? Betul. Habis itu nggak lama selesai saya join, ya kan? Ikut seminar yang teman-teman hari ini pun ikut. Namanya BTC. Oke. Terus? Kalau tadi titik baliknya pas di retret, ini titik balik kedua. Ketika saya benar-benar tahu jati diri, tujuan hidup, dan kenapa harus ada di dunia ini, gitu kan? Itu di BTC itu, gitu. Cuma kalau BTC-nya saya belum di HWI ya. Iya. Jadi kenalnya bukan kenal BTC ini pun di HWI sama Pak Happy dulu di perusahaan yang sama, gitu kan. Saya udah fight total, ya biasa perusahaannya yang bermasalah. Tapi puji Tuhan hari ini ketemu dengan satu perusahaan yang luar biasa, satu perusahaan yang membuat seluruh kehidupan, ya bukan saya doang, Pak David dan banyak teman-teman yang lain yang berubah, yang saya yakin banget ini MLM terakhir. Ya harusnya. Iya. Karena kalau kita kenal bosnya, pemilik HWI, luar biasa ya. Iya, luar biasa. Aneh lah ya. Makanya kalau jalanin bisa MLM udah anti banget deh. Yang namanya udah dari perusahaan luar, even mau perusahaannya luar, sebesar dari luar negeri, oh, iya, okay. mau sebesar apapun, punya ini punya itu, no way. Tapi kalau di HWI guys, tahu dong. Kita dengan owner bisa ngobrol. Betul, ya. 2-3 bulan sekali minimal. Iya benar, minimal 2-3 bulan sekali kita bisa ada yang namanya MMG kayak kemarin. Ya, ngobrol dengan owner segala macam. Bahkan nanti katanya rencana bulan April ya. Kita mau liburan ke KL. Kalau tahun lalu itu kita liburan ke Labuan Bajo. Ya. Ini sama owner juga kita bisa. Jadi emang begitu, kita di HWI bisa komunikasi dengan top manajemen, dengan owner semua. Luar biasa lah pokoknya. Ya, jadi teman-teman yang udah join HWI itu beruntung banget, bukan cuma seorang Pak David yang bisa, saya yang bisa. Banyak. Setiap orang kalau lihat saya doang, kan mungkin saya doang, tapi banyak. Oh, teman-teman nggak tahu dulu David kayak apa, tapi udah tahu lah ya. Ya kalau lihat di di videonya itu ya oke lah. Tapi kalau lihat aslinya dulu, waduh. Ini Bu Indah ini salah satu apa ya, saksi ya? Saksi karena nggak banyak sih, cuma nggak banyak yang masih sama saya di ketika saya susah dulu sampai hari ini ya kan. Dan ini salah satu saksinya, saya tuh seperti apa, gimana saya, apakah saya jago dari sononya apa enggak, ngomongnya gimana dulu, ini saksinya. Iya. Jadi Bu Indah salah satu yang sponsor saya dan salah satu yang berjasa hidup saya, makanya tahu banget dari saya dari awal sampai hari ini tuh bagaimana prosesnya gitu. Artinya kita sama-sama saksi. Saksi juga dulunya saya gimana. Tapi Tapi mungkin enggak. kalau yang sampai jauh banget Nggak tahu. enggak ya. Ini aja saya baru tahu kisah-kisah ini. Baru tahu ya. Baru tahu. Kalau dulu kan ini kan upline gitu, saya taunya keren banget aja gitu. No uplining. Iya. Jadi ini baru tahu bahwa dulu seperti gitu-gitu ya, saya baru tahu. Makanya saya buat channel ini biar saya bisa cari tahu upline saya. Oke. Terus. Next Bu Indah, dalam menjalani hidup kan kita biasa punya tokoh idola ya kan. Tokoh idola yang jadi semacam apa ya, panutan. Ya kan. Nah, Bu Indah itu siapa? Ini boleh siapa aja? Boleh siapa aja ya. Kalau saya excited nih. Siapa? Sebenarnya ini cuma basa-basi. Dia tuh udah tahu. Siapa? Tebak lah. Siapa? Masa nggak tahu sih? Mana tahu? Gak mungkin. Yang cincinnya lu suka. Oh. Koko gua.
Koko lu. Tuh kan dia pura-pura nggak tahu. Koko Andi kan, Ya, koko gua. saya paling suka itu dari umur 13 tahun. Bahkan dari 12 tahun, dari zaman Pendekar Yoko. Andi Lau. Andi Lau. Apa yang disuka dari dia? Apa yang diinget? Mungkin Kalau zaman dulu ganteng aja. ganteng, Ya, oke. banget, keren, Oke. oke gitu, Biasa. penuh emosional. Cuma apa yang membuat saya ngefans sama Andy Lau? Jawabannya ini, ya saya pernah datang ke konsernya Andy Lau gitu kan, dan di sana dia bilang seperti ini, nggak usah pakai versi bahasa Mandarin lah ya, dia bilang kayak gini, dalam kehidupan ini gitu kan, saya berusaha untuk menjadi seseorang yang punya huruf depannya terhebat, terapa, ya kan? Dia produser sutradara penyanyi aktor kayaknya hampir semua tuh Nah dia bilang dia masih melakukan proses untuk apa sih? Menjadi ayah terbaik untuk anaknya, suami terbaik untuk istrinya, anak terbaik buat orang tuanya, penyanyi terbaik, produser terbaik, sutradara terbaik, aktor terbaik, idola terbaik buat para fansnya, ya kan? Kenapa saya lakukan itu? Karena saya cuma punya satu, hati nurani. Dan dia bilang kalau manusia mau sukses, lu cuma cukup satu, punya hati nurani. Kalau punya hati nurani terdalam, yakin banget kok lu akan punya satu keinginan, satu rasa yang namanya hasrat untuk membahagiakan orang-orang yang kita cintai, bukan cuma lingkup keluarga aja, tapi hidup kita akan bisa lebih berarti buat orang-orang di luar sana. Itu kata Andi Lau? Yoi. Saya juga ngefans dari ini. Banget, harus. Oh dia bilang gitu? Iya, suami aja yang nggak ngefans sama Andy Lau, pas kemarin konsernya ikutan nyanyi. Oh ya? Walaupun dia nggak ngerti. Iya, akhirnya dia tepuk tangan juga. Oh gitu ya, Andi Lau ngomong gitu di konsernya. Banget. Jadi intinya yang diingat dari Andi Lau adalah bagaimana kita hidup punya hati nurani, karena ketika punya hati nurani kita akan berusaha melakukan yang terbaik. Kayak misalnya sebenarnya gini ya, kalau kita bicara hati nurani sebenarnya ya kita nggak bakalan mau buat salah. Betul. Contoh kayak misalnya selingkuh. Ya. Kalau punya hati nurani nggak lakukan itu. Kalau punya hati nurani lu nggak akan melakukan hal-hal di luar yang sebenarnya benar. Karena kan kalau kita lakukan salah itu pasti dalam hati sini ada yang melarang gitu loh, kayak ini nggak bener nih. Iya. Bener kan? Dan dia bilang begini, hati nurani itu yang ngasih cuma satu, Tuhan. Iya memang. Sama satu lagi sih. Apa? Siapa? Sama satu lagi. Saya ngefans sama satu orang yang hari ini jadi teman hidup saya. Pak Haris. Jangan gitulah, kita jadinya baper nih. Kok kayaknya gitu? Boleh dong. Kenapa? Ya kan? Karena saya ngelihat dia yang sebenarnya itu orangnya pemalu. Jadi kalau teman-teman nggak tahu gitu, ini saya kasih tahu ya, mumpung orangnya nggak ada gitu ya, mumpung orangnya di depan sebenarnya nggak ada. Ya, Pak Haris itu pemalu banget. Jadi sebenarnya dia lebih banyak diam. Aslinya? Tapi saya kenal nggak begitu. Iya makanya. Tapi kalau udah ngomongin soal HWI, waduh, ngomongnya udah nggak ada yang berhenti. Passion ya. Iya. Jadi saya salut banget. Jadi ketika dia udah menginginkan sesuatu, dia akan melakukan yang terbaik dalam hidup dia. Ya, nggak banyak orang yang menurut seperti saya itu. kayak gitu, dan beruntungnya saya punya suami seperti itu. Gitu ya. Yoi. Oke. Jangan baper ya guys. Oke Bu Indah, berikutnya dalam berproses di HWI ya, kita spesifik HWI ini berproses, pastikan ada dukanya. Ya kalau kita ngomong sukanya doang kan pasti oh enak, banyak orang bilang gitu kan, enak lah kalau saya ada kayak Bu Indah, punya ini punya itu, ya saya semangat, saya bakalan gampang jalaninnya, saya akan gini. Nah dalam proses kan ada dukanya, ada nggak enaknya. Dukanya? Ya apa sih dalam proses itu yang nggak enaknya apa? 3 paling banyak, kalau misalnya ada banyak 3, tapi kalau nggak ada ya 1, 2 terserah, maksimal 3. Kita banyak banget. 3 aja makanya saya tahu. Takutnya pada unscap nanti. Gimana? Jadi yang sebenarnya bikin saya paling sedih, yang bikin sebenarnya bukan duka sih, itu antara duka sama bikin saya juga lebih terpacu itu ketika mama saya sakit. Ya kurang lebih sekitar 5-6 tahun yang lalu, mama saya sakit, masuk rumah sakit udah pakai selang selang oksigen,
Tapi saya harus pergi jadwal keluar kota Oke. karena udah cetak tiket. Saya Untuk acara ya? Iya, saya pembicara. Jadi Dilema tuh. dilema, dan semua saudara-saudara katain saya, bilang saya ya anak cewek tapi nggak bisa jaga orang tua gitu kan, taunya cuma cari duit, waktu sama orang tua nggak berharga, DLL gitu kan, dari kecil udah kurang ajar, ngerepotin. Jadi ya saya cuma bisa bilang sama mama waktu itu, saya bisikin di telinganya, mah tunggu aku pulang ya, mama jangan kemana-mana, pokoknya mama harus pulih. Aku pergi nggak lama, cuma 2 hari 1 malam datang ke sana. Untuk acara itu iya, aja. harus pulang seminar terus balik lagi karena nggak mungkin gitu ya. Nangis sih selama perjalanan, dan selama perjalanan itu saya doa sama Tuhan, saya bilang beri waktu mama lebih lama lagi gitu kan, kasih mukjizat buat hidup orang tua saya masih banyak hal yang pengen saya kasih buat papa mama gitu, karena mengingat saya dulu anak yang sangat parah, Ajar kayak gitu ya. iya kurang ajar gitu. Tapi masih ada Iya. kan mamanya sampai Ada, masih ada ya? puji Tuhan gitu. Dulunya lewat ya. lewat waktu itu mama saya sempat sebenarnya bukan stroke sih, tapi kakinya tuh udah sampai nggak bisa jalan, makan juga udah ya, makanan cair. Tapi ya yang tadi saya bilang mukjizat gitu, mukjizat terjadi lagi dalam hidup saya. Mama saya hari ini udah bisa makan normal, udah bisa jalan. Dapat kesempatan lagi lah ya. Iya, setelah kejadian itu saya udah sempat ajak mama jalan-jalan ke luar negeri, beliin tas yang dia mau gitu. Terus yang lucunya itu dulu habis sembuh dia pernah ke pasar gitu kan, balik 2 beca. 2 beca yang balik Kenapa? belanjaan. Banyak banget belanja. Belanjanya banyak banget. Saking mungkin udah berapa lama di rumah nggak pernah keluar, terus akhirnya belanja jadi begitu. Jadi saya senang banget. Oke. Itu aja berarti ya. Itu aja sih. Dan kalau misalnya nih Bunda, Bunda harus ngulang Mm-mm. kembali ke Audian HWI, Mm-mm. prosesnya susahnya nih 5 kali lipat lebih susah. Mm-mm. Hasilnya sama tapi mau nggak? Mau lah. Karena kalau di luaran sana Hasilnya nggak kayak gini. hasilnya belum tentu seperti ini, dan kayaknya kemungkinannya kalau dari angka 1 sampai 10 mungkin 2 sampai 3. Karena logikanya aja kerja zaman sekarang gimana caranya punya ratusan juta per bulan. Ini baru beli Lexus dong. Kemarin 14 Februari 2020 ya kan. Valentine beli Lexus kan bikin baper kan. memang kalaupun harus ulang nggak ada masalah ya. 10 masalah. kali lebih susah juga ya nggak masalah, karena memang Masalah. hasilnya pantas diperjuangkan. Sangat pantas diperjuangkan, dan memang sampai hari ini pun masih berjuang karena masih banyak impian yang harus dicapai. Oke. Gitu. Tips sukses dari seorang Indah Carolina Cahyadi apa? Tips sukses. Tips suksesnya 1, andelin Tuhan. Mhm. 2, jangan mau hidup susah. Maksudnya gimana? Yang Jangan mau susah. susah tuh gimana maksudnya? Ya hidup kalau susah nggak enak aja. Terus gini misalnya nih, gue udah gak mau hidup susah. Terus? Ya usaha, dia keras. Nah itu maksudnya plan. Karena banyak Oh, orang itu. nih gak mau hidup susah. Nggak mau susah tapi nggak mau kerja Gak mau keras. kerja. Tahu gak? Ini sedikit. Tapi bukan cuma kerja keras lah ya. Hmm. Harus nemuin kendaraan yang tepat. Nggak tepat. Dan kalau udah ketemu kendaraan yang tepat, nggak usah pakai neko-neko. Sikat. Sikat. Tahu gak? Ini sedikit lucu ya. Ini suatu yang menyedihkan. Populer search di YouTube, di Google apa? 2019 di Indonesia paling populer apa? Kaya tanpa usaha. Gimana caranya? Artinya banyak orang tuh nggak mau hidup susah plan. Mau ngepet aja harus Nggak mau hidup diambilin. susah tapi nggak mau usaha. Jadi sebenarnya kalau kita lengkapi andalkan Tuhan di setiap perkara ya kan. Yes. Doakan berarti yang kita mau Betul, usahakan, doakan. dan ya jangan mau hidup susah berarti punya tujuan, jangan hidup tujuan. susah dan kerjain di kendaraan yang tepat. Oke, terima kasih banyak Ya, Bu Indah. thank Ini you. sangat menginspirasi, saya banyak banget juga belajar hari ini. Dan by the way teman-teman semua yang pengen gabung di HWI atau pengen ikutan bisnisnya yang sedang kita jalani, atau mungkin spesifik bisa mau gabung di timnya Bu Indah, bisa hubungi Bu Indah di mana? Di Instagram saya bisa. Boleh apa? Indah Oke. underscore ICT. Oke. Indahnya biasa ya. Indah underscore ICT. Nanti saya akan tulis di link juga di sini Iya. ya kan, saya tulis di layar juga, bisa follow dan bisa tanya langsung. Betul. Dan juga ini by the way punya channel YouTube juga loh Bu Indah ya Oh, kan. iya. Dan channelnya itu sebenarnya khusus lebih banyak untuk ajarin member ya.
Pixis Iya, member iya, ya. iya, Bisa iya, di iya. subscribe juga apa? Boleh. Hi channel ya. Hi channel tulisannya HI biasa. Haris Indah kan? Haris and Indah. Capek kita capek. Hi channel. Jangan Oke. lupa N-nya 2. Oh oke. Karena kalau N-nya 1 nggak ketemu. Oke sip. Gitu. Oke, thank you banyak Ya, Bu Indah, thank thank you you ya, banyak Bu Indah sama-sama ya. ya. Semoga teman-teman Sukses. semua yang nonton video ini bisa mendapatkan suatu inspirasi dan bisa melangkah menuju kehidupan yang teman-teman impikan. Oke, Amin. thank you, bye semuanya. Bye.